Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama topik TIK. Di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang fungsi baca tabel atau lookup, fungsi logika if, and, or, dan not, serta fungsi string left, mid, dan or. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengkombinasikan fungsi lookup dengan fungsi string left, mid, dan or, serta fungsi if dengan fungsi and, or, dan not. Agar lebih mudah dalam memahaminya, kita akan aplikasikan ke dalam soal berikut. Apabila kita dihadapkan pada soal dengan ketentuan berikut, maka cara penyelesaiannya adalah pada soal berikut ada 3 macam tabel. Satu tabel utama di mana kita akan mengerjakan soalnya, dan 2 tabel bantu di mana datanya akan kita isikan ke dalam tabel utama menggunakan fungsi baca tabel. Kali ini kita belajar memberi nama tabel bantu menggunakan menu formula, pilih define name, kemudian kita masukkan namanya. Selanjutnya pilih scope atau lingkupnya. Misalkan di sini saya pilih tugas 1 karena saya bekerja dalam satu sheet. Selanjutnya saya blok tabelnya, kemudian klik OK. Sekarang kita akan memberi nama tabel harga. Caranya sama, klik formula, kemudian pilih define name, kemudian beri nama tabel harga, kemudian lingkupnya kita ganti menjadi tugas 1, dan selanjutnya kita blok ring tabelnya dan klik OK. Sekarang untuk mengisi nama barang pada sel B6, ketentuannya nama barang diambil dari tabel bantu, sehingga kita ketikkan rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung left buka kurung A6 titik koma 2 tutup kurung titik koma tabel nama barang titik koma 2 titik koma false tutup kurung. Keterangannya sama dengan VLOOKUP merupakan fungsi baca tabel vertikal. Left buka kurung A6 titik koma atau koma 2 tutup kurung merupakan lookup value atau sel kunci. Tabel nama barang merupakan rank tabel sumber. Jika tidak diberi nama, bisa dengan cara blok ring tabel bantu atau sumbernya dan tekan F4. 2 merupakan nama kolom, dan false merupakan logika yang bersifat opsional, bisa diketikkan atau tidak. Untuk mengisi harga satuan pada sel C6, ketentuannya harga barang diambil pada tabel bantu tabel harga. Maka rumus yang kita isikan adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung right buka kurung A6 titik koma 2 tutup kurung titik koma tabel harga titik koma 2 titik koma false tutup kurung. Selanjutnya kita kopikan ke bawah. Untuk mengisi jumlah barang pada sel D6 kita isi bebas. Misalkan saya isi 4, 5, 6, 7, 9, 08 dan seterusnya. Sedangkan untuk mengisi total bruto, ketentuannya total bruto sama dengan jumlah barang kali harga satuan, sehingga kita isi sama dengan C6 bintang D6. Enter dan kita kopikan ke bawah. Untuk mengisi diskon pada sel F5, ketentuannya diskon diberikan jika total bruto lebih kecil dari 205.000, diskonnya 0%.
total bruto lebih besar sama dengan 250.000 dan kurang dari 500.000, diskonnya 10% dari total bruto. Total bruto lebih besar sama dengan 500.000 dan kurang dari 1 juta, diskonnya 20% kali total bruto. Total bruto lebih besar sama dengan 1 juta, diskonnya 25% dari total bruto. Karena di situ ada 4 pernyataan, maka kita gunakan 3 if. Sedangkan yang terakhir kita masukkan pada nilai salahnya. Sekarang kita aplikasikan rumusnya. Sama dengan if buka kurung E6 lebih kecil dari 250.000 titik koma 0 titik koma if buka kurung N buka kurung E6 lebih besar sama dengan 250.000 titik koma E6 lebih kecil dari 500.000 tutup kurung titik koma 10% kali E6 titik koma if buka kurung N buka kurung E6 lebih besar sama dengan 500.000 titik koma E6 lebih kecil 1 juta tutup kurung titik koma 20% kali E6 titik koma 25% kali E6 tutup kurung 3 kali enter dan kita kopikan ke bawah. Untuk mengisi total neto pada sel G6, ketentuannya adalah total neto sama dengan total bruto dikurangi diskon. Sehingga kita isikan rumusnya pada sel G6 sama dengan E6 min F6 enter dan kita kopikan ke bawah. Untuk mengisi bonus pada sel H6, ketentuannya adalah jika total bruto lebih kecil sama dengan 1 juta, bonusnya piring melamin. Jika total bruto lebih besar dari 1 juta, bonusnya gelas melamin. Sehingga pada sel H6 kita isikan rumusnya sama dengan if buka kurung E6 lebih kecil sama dengan 1 juta titik koma apit dengan tanda petik piring melamin titik koma apit dengan tanda petik gelas melamin tutup kurung enter dan kopikan ke bawah. Untuk mengisi total atau C16 caranya ketikkan sama dengan sum buka kurung blok ring tabelnya yaitu C6 sampai C15 tutup kurung enter, atau bisa juga dengan cara blok ringnya dan tekan menu formula atau rumus dan klik auto sum atau tanda sigma. Selanjutnya kopikan ke samping. Sedangkan untuk mengisi nilai rata-rata, ketikkan sama dengan average buka kurung blok ringnya yaitu C6 sampai dengan C15 tutup kurung enter, arahkan ke selnya kembali dan kopikan ke samping. Sedangkan nilai maksimal sama dengan max buka kurung blok ringnya antara C6 sampai C15 tutup kurung dan kopikan ke samping. Untuk nilai minimum, ketikkan sama dengan min buka kurung blok ringnya antara C6 sampai C15 tutup kurung. Sedangkan jumlah data ketikkan sama dengan count buka kurung blok ringnya yaitu C6 sampai C15 tutup kurung dan kopikan ke samping.
Untuk mengatur formatnya, caranya blok sel yang mau diubah formatnya, kemudian klik beranda atau home, kemudian pilih format, kemudian pilih format sel. Selanjutnya pada number atau nomor, pilih accounting dan cari RP Indonesia, klik OK. Demikian materi kita untuk kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.